Langit malam di barat Irak tampak seperti kanvas gelap yang tak berujung. Hanya bintang-bintang kecil berkelip di antara debu gurun yang terus berputar. Suara angin bercampur dengan bunyi jauh dari kendaraan militer, kadang terdengar seperti bisikan manusia dari masa lalu. Malam itu, unit kami mendapat perintah patroli di daerah terpencil dekat Gurun Al-Anbar, wilayah yang oleh penduduk setempat disebut Lembah Bayangan. Kata orang, di sanalah banyak pasukan hilang sejak masa Perang Teluk. Kami tak mempercayai hal-hal semacam itu, sampai malam itu tiba. Pemimpin regu kami, Sersan Tyler, orangnya keras kepala dan logis. Tidak ada setan di padang pasir, katanya dengan nada sinis sambil menyalakan rokok. Yang ada cuma kesalahan taktis dan prajurit yang panik. Semua tertawa kecil, tapi tawa itu cepat memudar ketika kami menatap cakrawala, kosong dan sunyi, seperti dunia yang berhenti bernapas. Konvo kami terdiri dari 3 kendaraan, 2 Humvee dan 1 Black Jeep convertible milik Tyler. Mobil itu sudah jadi legenda di markas Fallujah Base, karena entah kenapa, meski sudah berkali-kali kena serpihan mortir, mesinnya selalu menyala seolah punya nyawa sendiri. Sekitar pukul 1.45 dini hari, kami meninggalkan jalan utama dan memasuki jalur pasir yang tak tercatat di peta. GPS tiba-tiba kehilangan sinyal, dan kompas digital mulai berputar tak tentu arah. Tyler memerintahkan kami tetap melaju. Cuma gangguan magnetik, katanya. Tapi semua orang tahu, gurun ini punya reputasi lain, reputasi tempat di mana logika kadang berhenti bekerja. Beberapa menit kemudian, kami melihat cahaya samar di kejauhan, seperti api unggun atau lampu minyak tua. Itu pasti kamp pengungsi, kata Wilson, salah satu prajurit muda. Tapi Tyler mengernyit. Tidak ada pengungsi di sini sejak 2004. Kami berhenti di dekat reruntuhan bangunan dari bata kuno. Mungkin dulu itu rumah atau masjid kecil. Kini tinggal sisa dinding berlubang peluru dan tiang yang miring. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, padahal gurun Irak biasanya panas bahkan di malam hari. Tyler memberi aba-aba agar kami turun dan memeriksa sekitar. Kami melangkah pelan, menyapu area dengan senter dan night vision. Di antara puing-puing, kami menemukan lubang besar, seperti bekas ledakan artileri lama. Tapi anehnya, dari sana keluar hawa lembab, seolah dari gua di pegunungan. Di dasar lubang, tampak sesuatu berkilat logam, mungkin sisa amunisi atau helm tua. Tapi di sekelilingnya, ada simbol-simbol aneh yang tergores di tanah, seperti ukiran dengan tulisan Arab kuno bercampur simbol yang tak dikenal. Jangan sentuh apapun, kata Tyler tegas. Namun Wilson, dengan rasa ingin tahunya yang tinggi, sudah menuruni tepi lubang sebelum sempat dicegah. Begitu dia menyentuh benda itu, lampu senter berkedip, lalu mati. Gelap seketika. Kami semua terdiam, hanya terdengar napas kami yang berat. Wilson, panggil Tyler. Tak ada jawaban. Hanya gema kosong dari lubang itu. 10 detik berlalu. 20. Lalu suara muncul dari dalam, tapi bukan suara Wilson. Suara itu berat, serak, dan aneh, seperti orang berbicara dari balik air. Aku di sini, katanya perlahan. Tubuh kami semua membeku. Tyler menyorotkan lampu cadangan, tapi dasar lubang sudah kosong. Tidak ada Wilson. Tidak ada tanda-tanda manusia. Hanya bayangan berputar di udara, seperti asap yang bergerak melawan arah angin. Kami menunggu beberapa menit sebelum akhirnya Tyler memutuskan untuk mundur. Namun, saat kami kembali ke kendaraan, jejak kaki kami di pasir sudah hilang. Padahal kami baru saja berjalan di sana beberapa detik sebelumnya. Malam itu terasa tak berujung. Setiap suara angin terdengar seperti langkah, setiap bayangan seperti seseorang yang mengintai. Menjelang subuh, kami kembali ke markas dengan 1 kursi kosong di jeep. Dalam laporan resmi, Wilson dinyatakan hilang dalam patroli gurun. Namun di antara kami, tak ada yang berani mengucapkan kebenaran bahwa mungkin sesuatu di bawah tanah Irak masih hidup, menunggu, dan memanggil. Sejak kejadian malam itu di Gurun Al-Anbar, suasana di markas berubah total. Tak ada yang berani menyebut nama Wilson dengan suara keras. Semua berusaha beraktivitas seperti biasa, tapi di balik wajah tenang itu,
Rasa takut menempel seperti debu yang tak bisa dibersihkan. Tyler mencoba menutup semuanya. Ia menulis laporan resmi yang dingin dan singkat. Prajurit hilang dalam operasi malam. Namun, beberapa jam setelah laporan itu dikirim, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pada dini hari berikutnya, radio komunikasi di pos penjagaan tiba-tiba menyala sendiri. Tak ada yang menekan tombol, tapi dari speaker terdengar desis samar, seperti napas manusia. Lalu terdengar suara pelan. "Tyler, aku di sini." Penjaga pos sontak berdiri, wajahnya pucat. Ia memanggil perwira jaga, tapi saat mereka datang, radio sudah kembali normal. Hanya frekuensi kosong dan suara angin. Tyler tidak percaya. Itu gangguan sinyal, katanya. Tapi malam berikutnya, hal yang sama terjadi. Kali ini bukan di satu radio, tapi di 3 titik berbeda dalam markas. Suaranya sama, nada yang sama, dan yang paling mengerikan, memanggil nama setiap anggota regu satu persatu. "Miller, aku di sini." "Haris, turunlah ke pasir." Suara itu dalam, berat, tapi familiar. Seolah Wilson berbicara melalui jarak ribuan mil. Setelah kejadian ketiga, markas memutuskan untuk memindahkan regu Tyler ke pos lain sementara waktu. Tapi sebelum keberangkatan, Tyler duduk lama di ruang taktik, menatap peta gurun yang sama. "Ada sesuatu di bawah sana," katanya perlahan. "Dan kita telah membangunkannya." 3 hari kemudian, mereka kembali ke lokasi patroli malam itu, bukan atas perintah resmi, tapi atas dorongan rasa bersalah. Hanya 4 orang yang ikut, Tyler, Miller, Haris, dan dokter lapangan bernama Sanders. Mereka membawa peralatan perekam, GPS, dan kamera termal, berharap bisa menemukan jejak Wilson atau apapun yang tersisa. Ketika matahari tenggelam, suhu mulai turun drastis. Mereka tiba di titik yang sama, dan lubang besar itu masih ada, kini lebih dalam dari sebelumnya, seolah tanahnya terus menelan ke bawah. Di sekelilingnya, pasir membentuk pola spiral, seperti sesuatu bergerak dari dalam menuju permukaan. Tyler menyalakan kamera. Rekaman dimulai pukul 21.40, katanya. Haris menurunkan sensor panas ke dalam lubang. Awalnya hasilnya normal, tapi beberapa detik kemudian, layar menampilkan bayangan bergerak. Suhu di dasar lubang turun hingga -3 derajat, mustahil untuk gurun Irak. Sanders mendekat, berbisik. "Tidak masuk akal, mungkin gas dingin dari bawah tanah." Namun, sebelum ia selesai berbicara, mikrofon di kamera menangkap suara lain. "Jangan turun." Semua terdiam. Suara itu jelas terdengar dari bawah, tapi bukan gema, bukan radio. Itu langsung dari dalam tanah. Tyler menatap rekan-rekannya. "Kita harus tahu apa ini." Ia menuruni lubang perlahan, langkah demi langkah, diikuti cahaya senter yang bergetar karena tangannya gemetar. Udara semakin lembab, bau besi dan tanah basah menusuk hidung. Tiba-tiba, dari dinding lubang, muncul ukiran baru, simbol-simbol yang belum ada 3 malam sebelumnya. Seperti tangan tak terlihat menggoreskan sesuatu di permukaan tanah. Salah satu simbol itu berbentuk mata, dan dari dalamnya menetes cairan hitam. Haris berteriak, "Sersan, naik." Tapi Tyler tak menjawab. Cahaya senternya kini terfokus pada sesuatu di dasar lubang, helm Wilson. Helm itu bersih, tanpa debu, dan di bagian dalamnya tertulis sesuatu dengan darah kering. "Aku di sini." Tiba-tiba suara keras menggema dari dalam tanah, seperti ribuan langkah kaki mendekat. Lubang itu bergetar, pasir di tepinya mulai runtuh. Tyler mencoba naik, tapi Haris dan Sanders menariknya dengan tali sebelum semuanya ambruk. Ketika mereka akhirnya keluar, langit sudah berubah warna. Tidak ada bintang, hanya kabut hitam menggantung di atas padang pasir. Dan dari dalam kabut itu, terdengar bisikan yang sama, kali ini lebih dekat. "Sekarang, giliran kalian." Langit Irak berwarna jingga pucat ketika fajar mulai naik di atas gurun. Arman duduk diam di dalam tenda, matanya merah karena tidak tidur semalaman. Di luar, pasukan sedang bersiap untuk meninggalkan pos, tapi pikirannya masih terjebak pada tulisan di pelat baja yang mereka temukan malam sebelumnya, nama yang seharusnya sudah hilang di Kandahar bertahun-tahun lalu.
Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang dilihatnya hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi di bawah kuku jarinya masih tersisa debu hitam yang aneh, bau logam dan tanah yang tidak biasa. Ketika dia mencuci tangannya, air berubah warna menjadi kelabu, seolah membawa sisa-sisa dari sesuatu yang bukan milik dunia ini. Miller datang membawa laporan komunikasi. Gelombang radio mereka terganggu. Frekuensi 1219, saluran darurat militer, memancarkan suara aneh setiap beberapa menit. Tidak ada pesan jelas, hanya dengungan dan kadang sepatah kata yang terputus-putus. Tapi saat Arman mendengarnya langsung, ia terpaku. Di sela suara bising itu terdengar gumaman halus yang sangat dikenalinya. "Aku di sini." Miller menatapnya heran. "Kau dengar juga?" Arman tidak menjawab. Ia memutar volume hingga maksimal, dan kali ini terdengar lebih jelas, seperti seseorang yang berusaha berbicara dari tempat yang sangat jauh. Malam itu mereka mencoba melacak sumber sinyal. Koordinat menunjukkan sebuah lembah kecil 2 km dari pos mereka. Tempat itu dulunya area penambangan minyak yang ditinggalkan sejak perang. Tidak ada yang berani mendekat karena dikabarkan banyak ranjau dan gas beracun. Tapi Arman merasa harus pergi ke sana, meski tanpa izin. Dia berangkat diam-diam bersama 2 orang rekan. Gurun malam terasa sunyi seperti permukaan bulan. Di tengah perjalanan, angin berhenti berhembus. Dunia tiba-tiba menjadi terlalu tenang. Saat mereka sampai di lembah itu, tanah di sana retak-retak seperti baru saja digali. Sinyal radio makin kuat. Suara itu kini berganti menjadi banyak. Tidak lagi satu orang, tapi puluhan bisikan bercampur, berbicara bersamaan dalam bahasa yang berbeda, Arab, Inggris, dan entah apa lagi. Semuanya mengulang satu kalimat yang sama. "Kami di sini." Miller panik dan ingin kembali, tapi Arman terus melangkah. Di dasar lembah, ia melihat sesuatu memantulkan cahaya bulan, bukan logam, melainkan permukaan kaca bening besar. Dia menyingkirkan pasir dengan tangan dan menemukan bahwa itu bukan kaca, melainkan semacam lapisan kristal yang menutupi ruang di bawah tanah. Di balik lapisan itu tampak bayangan-bayangan samar, siluet manusia memakai seragam militer. Beberapa berdiri diam, beberapa bergerak lambat seperti sedang berjalan dalam air. Salah satunya menatap langsung ke arah Arman. Di dada sosok itu tergantung pelat nama yang sama, Wilson. Arman menekan kristal itu, dan retakannya mulai menyebar. Dari celah kecil, udara dingin keluar bersama aroma tajam yang membuat mata berair. Lalu suara itu bergema lebih keras, kali ini bukan lewat radio, tapi langsung di dalam kepalanya. "Kami tidak mati, kalian yang datang ke tempat kami." Tanah bergetar hebat. Miller dan yang lain berlari, tapi Arman tetap berdiri terpaku di depan lapisan yang kini pecah seluruhnya. Dari dalam, tangan-tangan berwarna abu-abu menjulur keluar, memegang, menarik, berusaha keluar ke dunia atas. Teriakan mereka menggema di seluruh lembah. Saat fajar tiba, unit penyelamat menemukan area itu telah runtuh seluruhnya. Tidak ada yang tersisa selain jejak ban kendaraan dan radio yang masih berfungsi sebagian. Di speakernya, hanya terdengar bisikan halus yang terus berulang. "Aku di sini." Dan di layar GPS, sinyal terakhir menunjukkan koordinat baru, bergerak perlahan menuju utara, ke arah pangkalan utama pasukan. 2 minggu setelah kejadian di lembah Irak, tim penyelamat internasional dikirim untuk menyelidiki lokasi runtuhan. Gurun itu kini tampak seperti luka besar di bumi, diam, namun seolah bernafas. Pasir terus bergerak pelan, menelan setiap bekas jejak manusia yang datang ke sana. Di antara runtuhan, mereka menemukan serpihan alat komunikasi, helm yang hancur, dan buku catatan kecil dengan inisial RM halaman-halamannya setengah terbakar, tapi beberapa kalimat masih bisa dibaca. Tulisannya gemetar, seolah ditulis terburu-buru sebelum sesuatu terjadi. "Kami menemukan mereka. Mereka tidak mati. Mereka hanya menunggu. Dunia di bawah tanah ini hidup." Tim penyelamat menandai lokasi dengan peringatan militer dan melarang siapapun mendekat. Namun pada malam ketiga, salah satu penjaga pos melaporkan melihat siluet manusia berdiri di tengah badai pasir. Saat lampu sorot diarahkan, sosok itu menghilang, tapi di tempatnya tertinggal jejak kaki yang menuju arah pangkalan utara.
Beberapa hari kemudian, di markas utama dekat kota Mosul, muncul gangguan aneh pada sistem keamanan. Kamera malam menangkap bayangan seseorang berjalan di koridor kosong pukul 2 dini hari. Tubuhnya memakai seragam lama dan wajahnya buram seperti diselimuti kabut. Ketika petugas keamanan memperbesar gambar itu, satu hal terlihat jelas. Di dada sosok itu tergantung pelat nama, S. Arman. Keesokan harinya, beberapa tentara mulai melaporkan suara-suara aneh dari radio internal. Panggilan tidak resmi masuk dari identitas yang tidak lagi aktif dalam sistem. Satu pesan yang terus muncul berulang kali. Kami di sini, tapi kalian yang harus pergi. Para teknisi berusaha memutus sambungan, tapi sinyal itu tetap muncul bahkan setelah semua peralatan dimatikan. Beberapa jam kemudian, seluruh jaringan listrik pangkalan mati total. Dalam gelap, lampu darurat menyala merah samar, dan di sepanjang dinding koridor muncul noda hitam seperti bekas tangan yang membara. Saksi yang selamat mengatakan mereka melihat sekelompok sosok berjalan melewati pos jaga tanpa suara. Tubuh mereka pucat, mata kosong, dan dari seragam mereka menetes pasir basah. Salah satunya berhenti sejenak, menatap kamera pengintai, lalu berbisik nyaris tanpa suara. Kau ikut bersama kami, Arman. Setelah malam itu, pangkalan itu ditinggalkan sepenuhnya. Semua data operasi diklasifikasikan sebagai rahasia tingkat tinggi. Namun di catatan akhir laporan militer yang bocor ke publik, terdapat satu baris singkat tanpa keterangan tambahan. Proyek Wilson ditutup. Aktivitas bawah tanah masih terdeteksi. Dan di tengah gurun Irak, pada malam-malam tertentu, radio tua militer masih menangkap frekuensi aneh yang berulang tanpa henti. Aku di sini. Keheningan gurun kembali menelan semuanya, tapi suara itu tetap hidup, menunggu seseorang lagi yang cukup berani untuk mendengarnya.